sini saya akan menjelaskan tentang net realizable value atau nilai realisasi bersih. Net realizable value atau NRV mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dalam proses normal bisnis kurang perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Perusahaan melaporkan persediaan mereka pada nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah atau disebut LCNRV pada setiap tanggal pelaporan. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa Mander AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950. Sebuah penjualan nilai 1000, perkiraan biaya penyelesaian 50, dan perkiraan biaya penjualan 200. Nilai realisasi bersih Mander dapat dihitung seperti gambar yang sudah saya cantumkan. Illustration of LCNRV. Ilustrasi LCNRV seperti yang ditunjukkan, sebuah perusahaan menilai persediaan di LCNRV. Sebuah perusahaan memperkirakan nilai realisasi bersih berdasarkan bukti persediaan yang paling dapat diandalkan, jumlah yang dapat direalisasikan, atau diharapkan harga jual, biaya penyelesaian diharapkan, dan biaya yang diharapkan untuk menjual. Selanjutnya, recording net realizable value instead of cost, atau mencatat nilai realisasi bersih sebagai pengganti biaya. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mencatat dampak pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi bersih. Metode pertama yang disebut metode harga pokok penjualan mendebit harga pokok penjualan untuk penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena harga pokok penjualan sudah mencakup jumlah kerugian tersebut. Metode kedua yang disebut metode kerugian mendebit akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Nah, pada metode yang pertama, metode harga pokok penjualan atau metode langsung. Pada metode ini, penurunan nilai persediaan dianggap sebagai bagian dari beban operasional normal untuk memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, kerugian tersebut langsung dimasukkan ke dalam akun harga pokok penjualan atau HPP. Pencatatan, perusahaan mendebit HPP dan mengkredit akun persediaan atau cadangan. Efek laporan laba rugi, laba kotor akan terlihat lebih rendah karena HPP membengkak namun tidak ada baris terpisah untuk kerugian persediaan. Jurnalnya dapat dilihat seperti yang sudah saya cantumkan. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode kerugian atau metode tidak langsung. Metode ini dianggap lebih informatif karena memisahkan biaya operasional normal atau HPP dengan kerugian akibat penurunan nilai pasar yang tidak terduga. Pencatatan, perusahaan mendebit akun kerugian khusus dan mengkredit akun persediaan atau cadangan. Efek laporan laba ruginya, HPP tetap menunjukkan biaya perolehan asli barang yang terjual, sedangkan penurunan nilai muncul sebagai baris biaya terpisah di laba kotor. Jurnalnya dapat dilihat seperti yang sudah saya cantumkan. Yang selanjutnya ada use of an allowance, penggunaan cadangan. Daripada langsung mengurangi akun persediaan, perusahaan dapat menggunakan akun cadangan. Dalam metode ini, persediaan tetap dicatat sebesar biaya, dan akun cadangan digunakan untuk menyesuaikan ke nilai realisasi bersih. Jika nilai persediaan turun, perusahaan mencatat kerugian dan membuat akun cadangan. Metode ini memudahkan pelaporan karena nilai biaya tetap terlihat dan penyesuaian ditunjukkan secara terpisah. Selanjutnya, recovery of inventory loss atau pemulihan kerugian persediaan. Jika nilai realisasi bersih meningkat setelah sebelumnya turun, maka kerugian yang telah diakui dapat dipulihkan. Perusahaan mengurangi akun cadangan dan mengakui keuntungan. Namun, pemulihan ini tidak boleh melebihi jumlah kerugian yang sebelumnya telah diakui. Yang selanjutnya ada evaluation of LCNRV. Aturan ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak konsisten karena kerugian diakui segera tetapi keuntungan ditunda. Dapat menyebabkan fluktuasi laba antar periode
kurang dapat dibandingkan antar periode. Namun, aturan ini juga memiliki kelebihan yang dimana bersifat konservatif, mencegah persediaan dan laba dilaporkan terlalu tinggi. Saya akan menjelaskan tentang valuation basis, net realizable value. Secara umum, perusahaan mencatat persediaan menggunakan metode LCNRV. Tapi, dalam beberapa kondisi tertentu, metode ini tidak selalu dipakai. Hal ini biasanya terjadi kalau biaya sulit ditentukan, barangnya mudah dijual di pasar dengan harga yang jelas, dan produknya sifatnya saling bisa ditukar. Dalam kasus tertentu, justru NRV yang dijadikan dasar utama, terutama untuk aset di bidang pertanian dan komoditas yang dimiliki oleh pedagang perantara. Di aktivitas pertanian sendiri ada dua jenis aset. Yang pertama aset biologis, yaitu hewan atau tanaman hidup, misalnya sapi atau pohon buah. Yang kedua hasil panen, yaitu produk yang dihasilkan dari aset biologis, seperti susu, buah, atau kapas. Lalu selanjutnya ada persediaan pertanian dan aset biologi. Persediaan pertanian diukur menggunakan NRV, terutama untuk aset yang berasal dari aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian menghasilkan dua jenis utama aset, yaitu aset biologi dan hasil pertanian. Yang pertama, aset biologi adalah aset hidup yang dikelompokkan sebagai aset tidak lancar. Pengukuran dilakukan saat pengakuan awal dan setiap akhir periode dengan metode nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perubahan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Yang kedua, hasil panen adalah hasil yang diperoleh dari aset biologis seperti susu, wol, buah, kapas. Pada saat panen, hasil ini diukur dengan NRV. Setelah panen, nilai tersebut menjadi biaya perolehan dan selanjutnya diperlakukan seperti persediaan biasa dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya ada agricultural accounting. Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual kepada produsen keju lokal. Bancroft memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2022 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga 460.000. Informasi Bancroft terkait sapi perah tersebut seperti berikut. Aset biologis dicatat sebesar harga pasar dikurangi biaya penjualan. Penentuan harga ini berdasarkan hewan yang sejenis, umur yang sama, dan kualitas yang mirip di pasar. Susu sebagai hasil pertanian dinilai saat diperah dengan harga pasar dikurangi biaya penjualan berdasarkan harga yang berlaku di daerah setempat. Nilai tercatat sapi perah mengalami peningkatan selama periode berjalan. Kenaikan ini terjadi karena adanya perubahan harga pasar setelah dikurangi biaya untuk menjual, serta faktor pertumbuhan, yaitu sapi yang semakin dewasa sehingga kemampuan menghasilkan susu meningkat. Di sisi lain, proses pemerahan yang terus dilakukan pada sapi yang sudah dewasa dapat menyebabkan penurunan kapasitas produksi susu. Hal ini berdampak pada penurunan nilai wajar sapi karena manfaat ekonomis yang dihasilkan mulai berkurang. Aset biologis, sapi perah 493.800 dikurangi 460.000, yaitu di debit 33.800. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi itu di kredit 33.800. Selain mencatat perubahan pada aset biologis, Bancroft membuat entry ringkasan berikut untuk mencatat produksi susu pada bulan Januari. Persediaan susu debit 36.000, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi pendapatan di kredit 36.000. Setelah itu, susu yang sudah dicatat akan dijual dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari dijual kepada produsen keju lokal seharga 38.500. Bancroft mencatat penjualan tersebut sebagai berikut: kas 38.500, HPP penjualan 36.000, persediaan susu 36.000, pendapatan 38.500. Lalu pialang dan pedagang komunitas. Pialang dan pedagang komunitas menilai persediaan dengan harga wajar dikurangi biaya penjualan dan perubahan nilainya diakui sebagai laba atau rugi. Tujuannya untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga dalam jangka pendek. Jika hanya membeli dan menjual kembali tanpa proses tambahan, metode ini digunakan. Namun, jika ada proses seperti pengolahan atau pengemasan, maka persediaan dicatat seperti persediaan biasa. Nilai penjualan relatif mandiri. Masalah khusus muncul saat perusahaan membeli beberapa aset sekaligus dalam satu harga. Biaya total tidak bisa dibagi rata karena setiap unit memiliki ukuran dan nilai yang berbeda. Oleh karena itu, biaya dialokasikan ke masing-masing unit berdasarkan nilai jual relatifnya, agar penilaian lebih akurat saat aset dijual atau masih tersisa. Lalu di sini ada alokasi nilai penjualan.
Total nilai jual A, B, dan C adalah 2.500.000. Lalu dihitung proporsinya, A 40%, B 24%, C 36%. Untuk mengalokasikan total biaya 1 juta. Dari alokasi tersebut diperoleh biaya per lot A 4.000, B 2.400, C 1.800. Biaya ini kemudian dikalikan dengan jumlah yang terjual untuk mendapatkan COGS sebesar 680.000. Total penjualan adalah 1.700.000 sehingga menghasilkan laba kotor 1.020.000 dan sisa biaya 320.000 menjadi persediaan akhir. Jadi intinya, biaya dibagi sesuai proporsi nilai jual agar lebih adil dan akurat. Yang terakhir ada sebuah masalah khusus. Perusahaan sering membuat perjanjian pembelian barang di masa depan supaya stok tetap tersedia. Namun, barang tersebut masih milik penjual dan bahkan bisa saja belum diproduksi. Biasanya, pembeli tidak perlu mencatat apapun karena barang belum dikirim, jadi belum dianggap sebagai aset atau utang. Meskipun kontraknya tidak bisa dibatalkan, tetap belum dicatat karena kedua pihak belum menjalankan kewajibannya. Tetapi, jika nilainya cukup besar, kontrak ini harus dicantumkan di catatan laporan keuangan. Nah, di slide kali ini kita akan membahas tentang gross profit method. Biasanya perusahaan itu menghitung persediaan dengan cara cek fisik. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, kalau misalnya ada kehilangan atau terjadi bencana, perusahaan itu bisa memperkirakan persediaan menggunakan metode laba kotor atau gross profit method tadi. Ada 3 poin penting dalam materi ini. Yang pertama yaitu persediaan ditambah pembelian sama dengan barang yang siap terjual. Yang kedua, barang yang belum terjual itu sama dengan persediaan akhir. Dan yang terakhir, penjualan dikurangin HPP sama dengan sisa persediaan. Terus juga ada cara perhitungan, teman-teman bisa lihat di PPT itu. Nah, selanjutnya yaitu ada computation of gross profit percentage. Nah, ada 3 alasan digunakannya metode ini. Yang pertama yaitu sebagian besar perusahaan itu menyatakan persediaan barang dagang dalam basis retail, bukan pakai basis biaya. Terus yang kedua, keuntungan berdasarkan harga jual itu terlihat lebih rendah daripada kalau misalnya pakai biaya, karena dia itu memberikan kayak keuntungan gitu bagi konsumen. Terus yang ketiga itu gross profit itu nggak bakalan melebihi 100% dari harga jual. Ini ada 2 rumus. Yang pertama ada gross profit on selling price sama dengan presentasi dari markup on cost dibagi 100% ditambah presentasi markup on cost. Terus yang kedua yaitu ada presentasi markup on cost sama dengan gross profit on selling price dibagi 100% dikurangin gross profit on selling price. Nah, di metode kali ini juga ada kelemahannya. Yang pertama ada hasilnya itu angkanya itu nggak pasti, jadi tetap diperlukan perhitungan fisik secara berkala. Kemudian yang kedua menggunakan presentase masa lalu yang mungkin nggak bisa relevan kalau misalnya ada perubahan harga. Dan yang terakhir yaitu tidak diterima untuk laporan keuangan tahunan, misalnya standar akuntansi atau IFRS itu mewajibkan perhitungan fisik sebagai verifikasi tambahan. Terima kasih. Retail Inventory Method atau metode persediaan eceran. Retail Inventory Method adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai persediaan akhir tanpa harus menghitung barang satu persatu secara fisik. Metode ini sangat cocok digunakan oleh perusahaan retail yang memiliki banyak jenis barang dengan jumlah besar. Prinsip utamanya adalah menggunakan perbandingan antara harga jual eceran dan harga pokok atau cost untuk mengubah nilai persediaan dan harga jual menjadi harga modal dengan dari harga jual menjadi harga modal. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui estimasi nilai persediaan akhir secara cepat dan efisien. Nah, metode yang pertama itu ada conventional method atau metode konvensional. Metode konvensional dalam retail inventory itu merupakan pendekatan yang bersifat konservatif karena bertujuan untuk menghindari penilaian persediaan yang terlalu tinggi. Dalam metode ini, penurunan harga atau markdown tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio cost to retail. Hal ini dilakukan agar nilai persediaan akhir yang dihasilkan cenderung lebih rendah dan lebih aman untuk laporan keuangan. Dengan kata lain, metode ini menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudence dalam
akuntansi. Nah, contohnya harga jual awal barang itu misalnya di 100 juta, terus ada diskon atau markdown itu 20 juta. Nah, kalau dalam metode konvensional yang dipakai untuk menghitung rasio itu tetap 100 juta, jadi diskonnya itu nggak diabaikan. Kalau menghitung rasio itu 100 juta, bukan 80 juta. Nah, nanti hasil akhirnya itu rasionya jadi lebih kecil, nilai persediaan akhir juga lebih kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang special item. Jadi ada item-item penting yang ada di special item ini, yaitu ada freight in atau biaya angkut beli. Jadi dia ini akan masuk ke cost aja, jadi tidak masuk ke retail. Terus yang kedua tuh ada purchase return, itu dikurangi dari cost dan retail juga. Selanjutnya yang ketiga itu ada purchase discount dan loans. Jadi biayanya biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Nah, selain itu sejumlah item khusus memerlukan analisis yang cermat, termasuk transfer masuk dari departemen lain dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian dari perusahaan luar. Nah, terus juga kekurangan normal seperti kerusakan, kehilangan, pencurian, dan penyusutan itu harus mengurangi kolom retail karena barang-barang ini tidak lagi tersedia untuk dijual. Nah, biaya tersebut tercermin dalam harga jual karena sejumlah kekurangan tertentu dianggap normal dalam perusahaan retail. Akibatnya, perusahaan tidak mempertimbangkan jumlah ini dalam menghitung persentase biaya terhadap harga retail. Nah, terus sebaliknya, untuk sampai pada persediaan akhir pada harga retail, mereka tuh menunjukkan kekurangan normal sebagai pengurangan yang mirip dengan penjualan. Terus juga selanjutnya tuh ada evaluation of retail inventory method. Nah, contohnya itu ada perusahaan Carrefour, yang kita tahu perusahaan Carrefour. Terus ada Marks and Spencer dan toko serba ada menggunakan metode inventaris retail untuk menghitung inventaris dengan alasan yang pertama, untuk memungkinkan penghitungan laba bersih tanpa penghitungan fisik inventaris. Yang kedua, sebagai ukuran kontrol dalam menentukan kekurangan inventaris. Yang ketiga, ada mengatur jumlah barang dagangan yang tersedia. Yang keempat, ada untuk informasi untuk asuransi gitu. Nah, salah satu dari karakteristik metode inventaris retail ini adalah memiliki efek rata-rata pada tingkat laba kotor yang bervariasi. Hal ini dapat menjadi masalah ketika perusahaan menerapkan metode ini pada seluruh bisnis, di mana tingkat laba kotor bervariasi kan antar departemen. Tidak ada toleransi untuk memungkinkan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Nah, perusahaan menyempurnakan metode retail dalam kondisi seperti itu dengan menghitung inventaris secara terpisah berdasarkan departemen atau berdasarkan kelas barang dagangan dengan laba kotor yang sejenis gitu. Selain itu, keandalan metode ini mengasumsikan bahwa distribusi barang dalam inventaris serupa dengan campuran dalam total barang yang tersedia untuk dijual. Of inventories atau penyajian persediaan. Standar akuntansi itu mewajibkan pengungkapan pelaporan keuangan meliputi 7 hal berikut. Yang pertama ada accounting policies atau kebijakan akuntansi. Perusahaan itu harus mengungkapkan metode atau rumus biaya yang digunakan untuk menilai persediaan. Metode ini seperti FIFO, LIFO, average, dan lain-lain. Hal ini juga bermanfaat untuk perusahaan agar laporan perusahaannya dapat dibandingkan satu sama lain. Lalu yang kedua ada total nilai tercatat dan klasifikasi. Perusahaan itu harus mengungkapkan total nilai persediaan beserta rincian per klasifikasinya. Klasifikasinya ini sendiri seperti bahan baku, barang dalam proses, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada persediaan pada nilai wajar. Persediaan pada nilai wajar sendiri adalah persediaan yang diukur pada nilai wajar lalu dikurangi oleh biaya penjualan.
Lalu yang keempat, ada jumlah persediaan, yaitu total biaya persediaan yang sudah terjual dan sudah diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Yang kelima, ada jumlah penurunan nilai. Penurunan nilai sendiri adalah ketika nilai pasar persediaan turun di bawah biaya perolehannya. Selisihnya ini dianggap sebagai beban atau kerugian. Lalu di sini juga ada pemulihan, yaitu nilai pasar yang naik kembali setelah penurunan sebelumnya. Pemulihan ini dicatat sebagai pengurang beban. Lalu yang keenam, ada keadaan atau peristiwa. Keadaan atau peristiwa ini adalah sesuatu yang menyebabkan pemulihan penurunan nilai persediaan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada nilai tercatat. Nilai tercatat adalah persediaan yang dijamin sebagai agunan liabilitas. Lalu berikutnya ada analysis of inventories atau analisis persediaan. Yang pertama ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual atau menghabiskan persediaan dalam satu periode. Perputaran persediaan ini bisa kita cari dengan HPP per rata-rata persediaan, atau juga bisa dibalik dengan rata-rata persediaan sama dengan persediaan awal plus persediaan akhir per perputaran persediaan. Lalu analisis selanjutnya adalah rata-rata hari penjualan persediaan. Bertujuan untuk mengukur berapa hari rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual seluruh persediaannya. Rata-rata hari penjualan ini bisa kita cari dengan rata-rata hari sama dengan 365 per perputaran persediaan.